Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matran Hakim dari kelas 9D akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Nah, apa saja teori-teori yang dimaksud? 1. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melalui Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang saat itu menguasai Selat Malaka. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Sultan Hargondre dan J. Pichnapel. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Gajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini dicetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguatnya. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bersama Tabuik atau Tabut di beberapa daerah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. 3. Teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam itu masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan Nusantara. 4. Teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam Nusantara dibawa oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat oleh adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga dikenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Loer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa? Kerajaan-kerajaan tersebut adalah 1. Samudra Pasai, 2. Kerajaan Demak, 3. Kerajaan Banten. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maura Silup pada tahun 1267 Masehi. Bukit-bukit arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Gudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Bauringin, Kecamatan Samudra.
sekitar 17 km sebelah timur Loh Kusemawe di antara makam raja-raja tersebut. Terdapat nama Sultan Malik Al-Soleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Soleh adalah nama baru Maurah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Soleh. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. 2. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan besar yang didirikan di Pulau Jawa. Selain itu, kerajaan tersebut memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara. Mari simak dalam latar belakang para raja hingga masa kejayaannya Kerajaan Demak berikut ini. Para mubalik Wali Songo yang berjasa dalam berdirinya Kerajaan Demak. Selama menyiarkan dan mengembangkan agama Islam, mereka berupaya memusatkannya di satu lokasi, dan Demak adalah sentral yang kemudian dipilih di pesisir utara Jawa bagian tengah atas dukungan Wali Songo, khususnya Sunan Ampel. Raden Patah pun ditunjukkan sebagai penyiar agama Islam di kawasan Demak. Tak hanya itu, Raden Patah juga membuka pesantren yang berlokasi di Desa Gelagahwangi. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Desa Gelagahwangi mengundang minat masyarakat. Peran desa tersebut perlahan berubah dari sekedar pusat ilmu pengetahuan jadi pusat perdagangan. Ketika keberadaan semakin dikenal dan besar, Desa Gelagahwangi pun dikembangkan menjadi Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan Demak resmi berdiri beberapa saat setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, yakni sekitar 1481 Masehi atau 1400 tahun Saka. Majapahit sendiri kali terakhir dikuasai oleh Prabu Brawijaya Kertabumi, dan Demak merupakan kadipaten di bawah naungan kerajaan Hindu-Buddha tersebut. 3. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Provinsi Banten dan pada awal mulanya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun kemudian Banten melepaskan diri saat Kerajaan Demak mundur, dan pemimpin pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Hasanuddin yang memiliki periode pemerintahan dari tahun 1522 sampai dengan 1570. Sultan Hasanuddin lalu membuat Banten menjadi pusat perdagangan dan memperluas wilayahnya hingga Lampung sebagai penghasil lada di wilayah Sumatera Selatan. Dari letak geografisnya, Kerajaan Banten adalah wilayah bagian utara yang sekarang merupakan Provinsi Banten. Kerajaan Banten adalah wilayah Banten pada bagian paling ujung Pulau Jawa, dan pada awalnya wilayah dari Kesultanan Banten masuk ke dalam wilayah Kerajaan Sunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.